Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kita melihat progres pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini saya ke channel YouTube-nya Williams Dennis. Ada video dengan judul Pembangunan IKN terus berlanjut. IKN tahap 1 sudah 96%. Wah, serius kali ini. Seperti apa kondisi IKN sekarang yang kabarnya sudah 96%? Langsung saja kita ikutin videonya. IKN semakin cantik. Finishing IKN tahap 1 dikebut. Wah, ini keren-keren banget ya. Suasana IKN malam begitu indahnya. Wih, keren. Nusantara, pembangunan, traveling, vlog. Wih, Taman Kusuma Bangsa ini. Investasi. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas Belanda. Betul ya. Memang peninggalan kolonial Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Betul. Untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Pak Jokowi mengeksekusi ya. Untuk gagasannya itu dari presiden pertama juga gagasan itu sudah gagasan panjang. Gagasan. Sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya, coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi. Kemudian saya cek di lapangan, nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Timur ya. Bapak Presiden Jokowi yang memutuskan di Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, Betul. tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui
dari fraksi yang ada di DPR. Semuanya Jadi setuju ya. ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kepindahan kita ke ibu kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang. Ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Demikian pidato dari Bapak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang telah memulai sejarah peradaban baru Indonesia, pembangunan ibu kota Nusantara. Betul. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah berani memulai gagasan besar dari para pendahulu, para presiden yang telah memiliki rencana memindahkan ibu kota. Terima kasih juga untuk setiap pihak yang terlibat, baik itu dari Kementerian PUPR, dari Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, dari BUMN, kontraktor, konsultan, arsitek, sampai para pengawas serta pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah berhasil mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah bekerja pagi, siang, sore, malam, hingga pagi kembali Betul. mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga tahap 1 bisa kita lihat hampir rampung. Terima kasih kepada para investor swasta nasional dan swasta asing yang juga turut membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara, baik itu di bidang perhotelan, pusat perbelanjaan, permukiman, rumah sakit, sekolah, sumber daya energi, dan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang bagus bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilanjutkan dengan pembangunan kawasan legislatif dan kawasan yudikatif untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pemerintahan yang komplit dan siap menjadi mercusuar dunia, menjadi percontohan bagi dunia, menjadi kota dengan konsep Smart Forest City. Sebagai anak bangsa, mari kita lanjutkan perjuangan ini dan mendukung
dalam doa maupun dengan karya kita bagi pembangunan ibu kota Nusantara. Betul ya. Kita harus ikut membantu meskipun hanya dengan doa supaya pembangunan IKN sukses sampai di tahap-tahap yang sudah ditentukan ya. Ini tadi memang udah keren banget ya. Tadi terlihat sekeliling kawasan IKN. Wah, ini gedung Terima otorita juga kasih sudah telah bagus banget. menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju. Ya, itu dia tadi suasana dan kondisi di kawasan KIPP IKN ya, yang sekarang sudah mencapai di 96% di pembangunan tahap 1 ya. Pembangunan tahap 1 itu sudah hampir selesai untuk kawasan intinya ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Tadi memang kita lihat gedung-gedung di sekitaran KIPP sudah hampir selesai semua ya. Tadi ada gedung-gedung Kemenko, gedung ASN, tower-tower ASN, ada istana juga, dan istana negara, istana Garuda, tadi ada gedung otorita, terus ada gedung hotel, Swiss Hotel, terus gedung rumah sakit juga, itu hampir keseluruhan tadi terlihat sudah selesai ya. Dan memang sudah banyak gedung-gedung yang selesai juga, bahkan sudah ada yang akan segera diresmikan. Ini nanti rencananya Pak Presiden Prabowo akan segera meresmikan gedung-gedung yang sudah selesai. Jadi itu tadi kawasan IKN adalah tadinya gagasan yang sudah direncanakan dari zaman Pak Presiden Soekarno ya. Jadi Pak Presiden Soekarno sudah mempunyai gagasan untuk memindahkan istana, memindahkan ibu kota ya, memindahkan ibu kota. Dan begitu juga Pak Presiden Soeharto juga sudah ada rencana pemindahan, tetapi Pak Presiden Jokowi yang sudah berhasil mengeksekusi atau mewujudkan gagasan yang sudah ada dari zaman Pak Presiden Bung Karno ya. Dan sepatutnya kita ikut bersyukur, ikut mendukung, ikut mendoakan supaya pembangunan IKN semuanya berjalan dengan lancar, dan nantinya kita akan memiliki ibu kota baru yang akan menjadi percontohan dunia ya. Oke, untuk yang terakhir seperti biasa kita tidak lupa selalu mendoakan buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.